Salam datang teman-teman semua, balik lagi sama Fadil Aki Dominang Gaming. Nah, kan kemarin Drive to Survive di Netflix yang season ketiga udah keluar ya. Jadi awak mau langsung review, tapi buat review Drive to Survive season 3 awak bikin ini ya, per 2 episode ya. Jadi buat hari ini, di episode kali ini awak bakal nge-review episode 1 sampai 2. Oke, nggak pakai lama, langsung aja yang pertama. Itu episode pertama judulnya Cash is King ya. Iyalah, Cash is King. Apalagi kayak kemarin kan GP Arab, orang track yang nggak jelas, tapi ya duit minyak nggak bisa ditolak, gimana dong. Nah, jadi Cash is King ini kan persiapan pre-season test ya 2020 ya kan. Jadi ya seperti biasa F1 sebelum resminya ada pre-season test. Kalau 2020 kan mainnya di seperti biasa di Catalunya, Spanyol, tapi yang 2021 di Bahrain. Nah, terus ayahnya Lance Stroll, Lawrence Stroll yang dikasih lihat membeli Force India, terus diganti jadi Racing Point. Terus juga scene-nya ada yang meeting, itu ngeri banget ya. Lawrence Stroll rapat, kayak semuanya tuh tegang gitu ya. Kayak Lawrence Stroll emang ngeri banget. Terus nah, kan pas itu si Will Buxton bilang walaupun Lance Stroll masuk karena dibantu sama ayahnya dan ya PT-nya ya, tapi ya skill juga bagus. Nah, menurut udah ini semua, apakah Lance Stroll itu beneran bagus? Tulis aja di komen ya. Terus yang keempat itu pre-season 2020 kemarin hasilnya bagus ya buat McLaren. Apalagi kan ya musim 2020 McLaren peringkat ketiga ya. Jadi awak berharap McLaren topinya tuh McLaren. Nah, semoga McLaren bisa lebih bagus lagi di 2021. Siapa tahu sering masuk podium, bisa jadi kan, karena di ya walaupun di pre-season 2021 McLaren-nya juga di tengah-tengah, tapi ya pakai mesin Mercedes kan beda ya kan daripada Renault kemarin. Terus nah, pas yang pre-season 2020 kemarin kan mobil pada semuanya pada tes. Terus Racing Point keluar. Nah, itu scene-nya kayaknya langsung di sinematik gitu lah, dramatisir dikit gitu. Ini kok mobil Racing Point aneh ya? Kok mirip mobil siapa ya? Ternyata mobilnya mirip sama mobil Mercedes 2019, makanya dijulukin Pink Mercedes. ya tapi ya kalau menurut awam mah kalau misalnya nyontek tapi hasilnya bagus ya udah nggak apa-apa. Ya walaupun sebenarnya ini ya akhirnya ketahuan yang brake duct-nya, terus dikurangin constructor point-nya. Terus juga awal lihat mungkin di episode berapa gitu ayahnya Lawrence Stroll katanya kesel banget Racing Point kayak direndahkan gitu. Nah, kita lihat ntar di episode berikutnya ya. Terus akhirnya tim-tim pada terbang ke Australia, tapi khawatir karena bulan Maret tahun kemarin kan coronavirus ini ya, breakout ya. Nah, terus banyak yang khawatir apakah GP ini bakal lanjut apa enggak. Terus ada reporter yang nanya ke Lewis Hamilton, ditanya kenapa kita masih race di sini. Kata Lewis Hamilton jawabannya simple, Cash is King. Nah, itu judul episode pertama, karena ya cash ya emang benar Cash is King ya kan. Sama yang akhirnya di episode 1 GP Australia di cancel karena ada kru dari McLaren yang positif corona. Jadi ya yang masih inget musim kemarin di cancel sampai bulan Juli apa Juni awal lupa. Dan nah, itu episode 1 udah selesai. Nah, episode kedua langsung lanjut di Back on Track. Oh ya, akhirnya balik di bulan Juli, main di Austria 2 kali ya. Nah, terus bosnya Red Bull, Christian Horner, ditanya gimana prediksinya 2020. Katanya dia bilang Mercedes kayaknya bakal jelek di musim 2020. Dan ya kenyataannya terus kata Horner lagi, Alexander Albon katanya akan menjadi kejutan di 2020 ya. Double welp. Ya Hornernya gitu, ternyata omongannya nggak terbukti, Albonnya jelek dan sekarang diganti sama Sergio Perez kan. Terus yang kocak nih, Lando Norris kangen bawa mobil F1, karena ya kalau kalian ngikutin off seasonnya F1 di sosial media, Lando Norris ya kerjaannya main terus streaming di Twitch. Karena menurut awal tuh sebenarnya Lando Norris pekerjaan utamanya bukan pembalap F1 tau. Dia sebenarnya pekerjaan utamanya Twitch streamer. F1 itu pekerjaan ini dia apa? Formalitas dia.
Tapi jangan salah loh, ntar nanti Norris yang pas di Austria GP pertama nanti ya. Nah terus pas sesi latihan, ada satu fitur yang sebenarnya dari preseason juga ada disorot. Nah di Austria lebih disorot lagi karena kan F1 udah mulai. Itu sistem dasnya Mercedes yang setirannya bisa dimundur maju itu tuh. Yang kalau misalnya dimundur taunya keluar apa ke dalam apa lupa. Nah pokoknya itu intinya kalau misalnya pas sebelum tikungan kalau dimajuin, nah itu nambah speed di corner gitu, jadi lebih kencang otomatis. Nah terus Horner sempet jalan bareng sama rivalnya Toto Wolff, terus dibilang kita bakal laporin dasnya, dan Toto Wolff bilang menurut lo itu inovasi yang keren gak sih? Malah Christian Horner ngaku itu keren. Nah dan ternyata FIA memutuskan dasnya legal. Gak jadi deh di ban. Tapi 2021 dasnya udah gak ada. Oke. Nah terus kualifikasi Austria, Hamilton kena penalti, turun ke P5 karena saat Bottas keluar track kan bendera kuning kan. Bendera kuning itu mobil gak boleh kenceng, harus pelan-pelan, dan Hamilton kenceng. Terus Christian Horner kasih buktinya ke FIA. Nah ternyata ketahuan, ya udah diturunin ke P5, dan Lando Norris yang tadinya P4 ke P3. Gokil emang Norris. Nah terus sayangnya di Austria itu kan kandangnya Red Bull ya. Max mobilnya rusak, Albon ditabrak, Hamilton yang kalau misalnya inget Brazil 2019 itu kan parah banget ya. Dan ternyata kejadian lagi di Austria 2020 loh. Aduh, parah emang Albon. Parah emang Hamilton. Dan Hamilton kena 5 detik penalti. Untungnya engineer-nya Norris tahu. Nah, terus langsung nyuruh Lando Norris kencengin mobil pakai skenario 7 yang terkenal itu, dan akhirnya bisa finish jaraknya 4,8 detik karena Hamilton kena 5 detik. Jadi Norris masuk podium. Gila, keren banget Norris. Gila. Makanya jadi musim ini ya awal kalau tim dukungnya McLaren. Ya McLaren aja sih. Iya, McLaren tuh. Nih McLaren tuh kan. Karena awal yakin sih McLaren bakal balik lagi ke masa-masanya zaman dulu pas sama McLaren Mercedes yang mobilnya warna silver ya. Jadi 2 episode menurut Awa lumayan buat pemanasannya ke episode-episode selanjutnya. Jadi next episode buat di review Drive to Survive, Awa bakal review episode 3 sampai 4. Jadi Awa nonton dulu, nanti mungkin lusa Awa bakal upload ini ya, reviewnya ya, episode 3 sama 4. Jadi udah, kalau gitu udah ada yang semua, udah nonton belum? Episode 1 sampai 2. Jangan lupa nontonnya yang legal ya di Netflix ya, jangan ilegal, harus legal. Nah, terus di komen gimana pendapat udah dan semua setelah nonton 2 episode awal. Jadi yaudah, thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe ke konten sampai subscribe biar Awa upload dapat notifikasi langsung nonton biar update sama channel Awa. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Jadi thank you udah nonton, see you di episode selanjutnya ya. Dah.